Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa qala aidan wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh Masjid Agung Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di subuh yang penuh barakah ini kita masih bisa merasakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu berlimpah kepada kita. Masih diberikan kesempatan untuk merasakan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak berlimpah kepada kita, yang tentu saja kita tidak akan sanggup untuk menghitung-hitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Betapa banyak nikmat Allah dan tidak akan pernah sanggup kita untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala inilah yang akan menjadi bentuk terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk pengakuan kita bahwa wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apapun nikmat yang kita rasakan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengakui nikmat Allah, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, ini akan menjadi asbab kita mendapatkan hisab yang ringan. Sebab tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Karena semua kenikmatan sekecil apapun itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta pertanggungjawaban. Maka kesyukuran kita atas nikmat itu semoga menjadi jawaban ketika kita ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada subuh atau pagi hari ini masih meneruskan bab tentang at-taubah. Ini bab tentang taubat atau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dosa yang telah dikerjakan oleh seorang hamba. Pada pertemuan yang lalu kami telah membacakan beberapa hadis yang menerangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan, yakni beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah 70 kali sampai 100 kali dalam sehari. Padahal beliau telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemaksuman, dijamin oleh Subhanahu wa taala masuk surga. Nah, sosok yang telah bergaransi ini justru istighfarnya, taubatnya melebihi taubat seorang yang berdosa. Maka kita sebagai umatnya tentu lebih pantas untuk mengamalkan apa yang dibiasakan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni beristighfar. Dan memang di antara fadilah istighfar ialah
atau fadilah bertaubat ialah seorang hamba itu akan bergembira, akan berbahagia ketika membaca atau menerima catatan amalnya, dan dalam kesehariannya itu penuh dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita teruskan bacaan kita. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumid dharain amin. Wa an Abi Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya. Nah, ini kalimat mutasyabihat ya. Membentangkan tangannya di malam hari, liyatuba musii'un nahar, agar orang yang berbuat dosa di siang hari bisa bertaubat. Jadi di siang hari ada dosa, terus malam hari Allah Subhanahu wa taala membuka ampunannya. Ya. Jadi makna di sini, yadah di sini adalah Allah senantiasa membuka ampunannya. Ya. Kita tidak diminta untuk tidak menakwilkan yad ini seperti tangan sebagaimana tangan kita, ya. Nanti malah jadi tasbih, ya. Jadi malah mujassim, tajsim, menyamakan Allah punya tangan seperti makhluk. Tapi kita makna di sini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya, ya. Jadi di malam hari Allah membuka pintu taubatnya agar liyatuba musii'un nahar, agar hamba-hamba Allah yang berdosa atau berbuat maksiat di siang hari bisa bertaubat. Nah, wa yabsutu yadahu bin nahar, dan di siang hari Allah pun membuka pintu taubatnya liyatuba musii'ul lail, agar orang yang malam hari bermaksiat itu bisa bertaubat di siang harinya. Hatta tatlu'u asy-syamsu min maghribiha, hingga matahari terbit tempat terbenamnya. Ya. Hingga matahari terbit di tempat terbenamnya, ini terbit di sebelah barat. Rawahu Muslim. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara yang bisa kita fahami atau faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini ialah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menutup pintu taubatnya sampai tanda kiamat, yakni tatlu'u syams min maghribiha, sudah muncul. Jadi hari ini, besok, lusa, pintu taubat Allah masih terbuka. Pagi, siang, malam, pintu taubat Allah senantiasa terbuka. Tinggal kita aja nih yang mau datang atau tidak. Jadi kapan saja seorang hamba itu mendatangi Allah Subhanahu wa taala, mengetuk pintu taubat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membukakan pintu taubat ini. Nah, kapan ditutupnya? Yakni ketika tanda kiamat, yakni tatlu'u syams min maghribiha, terbitnya matahari di sebelah barat, maka disinilah pintu taubat ditutup. Nah, hadis berikut ini hampir sama, ya, hampir sama. Man taba qabla an tatlu'a syams min maghribiha taballahu alaihi. Ini dari Abu Hurairah, rawahu Muslim. Nabi bersabda, man taba qabla an tatlu'a syams min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat sebelum terbitnya matahari di sebelah barat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Ini hadisnya maknanya sama, ya. Kemudian hadis yang lain juga, ya, lebih, kalau kiamat ini kan kita nggak tahu kapan terjadinya, ya. Boleh jadi kita telah wafat mungkin 1000-2000 tahun lagi baru kiamat, wallahu a'lam. Nah, berarti kita menganggap bahwa masih jauh, ya. Tapi ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan yang lebih dekat lagi, ya, lebih dekat lagi batasan taubat itu, ya. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma,
Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, "Innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah azza wa jal yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Nah, ini lebih dekat lagi batas taubat ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba malam yughargir, ya, sebelum ia sakratul maut, hingga nyawa belum terlepas, ya, itu taubat masih diterima. Jadi selama masih hayat, masih di kandung badan, kita bertobat kepada Allah, maka pintu taubat Allah Subhanahu wa taala masih sangat terbuka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi wa qala haditsun hasan, dengan status hadis yang hasan. Nah, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat dari taubat ialah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah seseorang itu katakanlah ada rel, ya, seseorang itu melenceng dari rel, dia harus kembali ke garis ini, kembali ke garis rel ini. Nah, itu artinya taubat, ya. Seperti seorang yang mungkin sedang menempuh perjalanan, tiba-tiba harusnya dia lurus, dia belok kanan, belok kiri, nah, maka dia harus kembali ke jalan utama agar dia sampai kepada tujuan. Dan memang kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai Bani Adam, memang tidak bisa menghindari yang namanya kesalahan-kesalahan, kekhilafan-kekhilafan. Ya, kullu bani Adam khata'un. Semua anak cucu Adam itu gampang berbuat dosa, ya. Tapi sebaik-baik yang berbuat dosa adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hakikat dari taubat ini ialah adanya pengakuan, ya, al-i'tiraf, pengakuan kita sebagai hamba bahwa kita ini punya kesalahan. Nah, yang parah ini kan kalau tidak mengakui kesalahan, merasa benar padahal salah, ya kan? Merasa benar padahal salah. Padahal hakikat dari taubat adalah pengakuan, jadi mengakui kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang kalau ditangkap polisi itu kan, ya, mungkin kalau belum tangkap polisi masih merasa benar, tapi kalau sudah disidik polisi, wah itu langsung ciut semua ininya, ya. Keringat dingin keluar semua, apalagi diperiksa berpuluh-puluh jam, wah itu mesti akan turun imunitasnya, itu gampang kena penyakit biasanya, ya. Artinya orang kalau mengakui dosanya, ini sudah satu poin besar, ya. Poin besar itu kan pengakuan dosa. Nah, kalau tidak mengakui dosa itu tidak mungkin dia bertaubat. Maka dasar utama dari bertobat itu mengakui kita ini melakukan kesalahan. Ya. Kemudian yang kedua ialah mengakui, ya, bahwa hak otoritas pemaafan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengampuni dosa, bukan manusia, kecuali dosa yang dilakukan yang berkaitannya dengan dosa hak adami, ya, dosa dengan sesama. Itu juga punya pengaruh memang. Tetapi hak taubat yang hubungan kita dengan Allah itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun, ya. Dan memang dosa dibagi dua, ya, dosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dosa seorang hamba kepada Allah dan dosa sesama manusia. Nah, biasanya yang paling butuh mujahadah besar ini adalah dosa kepada sesama. Kadang seseorang itu berdosa dengan orang yang tidak dikenal. Ini repot sekali, ya. Seseorang berdosa ngerasani orang yang tidak dikenal. Gimana mau minta maaf? Terutama di medsos ini kan lebih repot lagi, ya. Ya, kita ngerasani orang yang tidak pernah bertemu, ya, ngerasani seseorang yang nggak pernah jumpa lah, gimana kalau mau minta maaf? Itu sulit sekali. Nah, apalagi kalau mengambil barangnya, mengambil sandal di masjid misalnya kan, nah, nggak tahu ini punya siapa. Kalau mungkin punya Pak Saiful, langsung punten Pak, saya salah ambil tadi kan, nah, bisa langsung ke rumahnya. Tapi kalau nggak kenal, wah, repotnya minta ampun ini. Maka dosa kepada sesama ini memang harus benar-benar kita bersih, ya, kita bersih. Nah, ada satu dosa juga ini yang kadang diremehkan orang, itu ghibah, ya, dosa ghibah, ngerasani. Ini luar biasa memang. Kenapa? Karena merontokkan amal-amal kita, ya. Jadi kita itu habis sholat subuh ghibah, udah pahala subuhnya langsung transfer. Nggak pakai Gojek ngirimnya, itu langsung nyampe, nggak perlu ngirim pakai GoPay, langsung kita transfer. Kalau amal sudah habis, dosa mereka kita ambil.
Ya. Jadi dosa ghibah ini luar biasa sekali. Maka beberapa masyayikh itu mengatakan ya ya harus minta maaf ya. Tapi ini jarang sekali orang minta maaf. Memang punten, saya tadi malam ngerasani panjenengan itu belum ada mungkin orang yang seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau orang sudah wafat? Wah, itu lebih susah lagi. Maka di antara amalan yang bisa menghapus dosa ghibah ini ya. Misalnya mungkin kita khawatir kalau kita sampaikan lebih kacau lagi situasinya. Misalnya kalau kita minta maaf pada orang tersebut, adalah memintakan ampun orang yang pernah kita rasani. Ya Allah, ampuni dosa si fulan. Ya. Kan semula kita cerita kesalahannya, kekurangannya, lalu kita mintakan ampun kepada ya Allah, ampuni dosa saya dan dosa orang yang saya telah ngerasani. Kemudian kita cerita kebaikannya, kita balik. Kalau kemarin menceritakan keburukannya, kita balik ya. Oh, orang ini baik. Jadi kita hapus memori-memori lama itu yang semula mungkin menceritakan kesalahannya, kekurangannya, kita balik. Kita angkat-angkat kebaikannya. Ya. Ya, di mana-mana kita angkat kebaikannya. Nah, ini insyaallah dengan amalan ini kita bisa menghapuskan dosa ngerasanya tadi ya. Jadi kita balik, mungkin awalnya kita ceritakan apanya, keburukannya, kita ceritakan kebaikan-kebaikannya. Kemana-mana kita ceritakan kebaikannya. Si fulan itu baik sekali, kebaikannya adalah ini. Nah, ketemu orang lagi, si fulan baik sekali, kebaikannya ini. Nah, insya Allah dengan cara ini persepsi kita dan persepsi orang lain mulai berubah. Nah, jadi kita mohonkan ampun orang yang pernah kita ngerasain. Tapi jangan ganti orang lagi ya. Nah, sama saja kan, ganti orang lagi. Nah, itu malah tidak tobat dari ngerasanya. Cuma pindah engkon saja, pindah objek. Nah, jamaah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'tiraf tadi ia mengakui bahwa kita salah, mengakui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengampuni dosa. Nah, sehingga dengan ada pengakuan ini kita lebih pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memang sikap ar-roja kita semakin tumbuh ya. Sikap optimisme bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, bahwa yang mengampuni dosa hanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian jamaah subuh dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa seorang itu gampang berdosa ya? Ya, pertama memang karena kita ini manusia ya. Ya, al-insan mahallul khata'i wan nisyan. Kemudian yang kedua, kadang kita ini suka membanding-bandingkan, ya, terutama dosa yang berkaitan dengan dosa hati. Ini dosa hati ini juga jauh lebih perlu tak sama-sama kaji ya, dalam arti untuk mencari kekurangan kita. Sebab Ibnu Athaillah pernah mengingatkan, tasyawufuka ila ma batana fika minal uyubi khairun min tasyawufika ila ma hujiba anka minal ghuyubi. Ya, keinginan kita untuk mencari-cari aib kita sendiri itu lebih baik. Ya, mengorek-ngorek aib dalam diri kita, bukan mengorek-ngorek aib orang lain. Jadi mencari-cari apa aib kita, apa kesalahan kita, apa kekurangan kita, itu jauh lebih baik daripada mencari-cari apa yang menjadi kekuatan kita. Ya, memang apa yang menjadi power kita. Tujuannya ini apa? Agar kita ini semakin rendah hati, ya. Tujuan kita mencari-cari aib ini agar kita tidak seperti sifatnya iblis ya, yang merasa ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam ya. Khalaqtani min tin wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, kalau Adam cuma dari tanah ya. Dia merasa lebih baik. Dan ternyata dosa ini, dosa takabur ini, dosa merasa lebih baik ini bisa hinggap ke hati siapapun. Ya. Hati seorang kaya itu bisa dihinggapi, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia daripada si miskin. Si miskin pun juga bisa dihinggapi penyakit ini, aku lebih baik daripada si kaya. Kenapa? Karena hisab saya lebih ringan, kemudian saya tidak terjerumus harta yang haram. Padahal boleh jadi si kaya ini mendapatkan harta dengan cara yang halal. Ya. Kemudian seorang alim pun juga bisa dihinggapi penyakit apa? Ana khairum minhu tadi. Aku lebih baik daripada orang lain. Maka kita berupaya mengorek-ngorek ya, menyingkap aib kita ini jauh lebih baik ya daripada kita berusaha untuk mencari kekuatan-kekuatan kita. Mungkin di sisi lain perlu kita mencari kekuatan diri, tapi tidak dalam rangka untuk membandingkan dengan orang lain.
Maka para ulama-ulama kita terutama yang berkecimpung dalam dunia zikir, dunia tasawuf, itu memang selalu berupaya ya agar jamaahnya atau kita ini selalu berusaha untuk membersihkan hati, ya. Allahumma ya inni a'udzubika, aku mohon kepadamu ya Allah, min jami'i amradil qulub. Aku mohon kepadamu ya Allah agar dijauhkan atau dilindungi dari semua penyakit-penyakit hati. Sebab penyakit hati ini juga bisa menjadi dosa. Dan ini tersembunyi sekali. Tersembunyi. Ya. Sikap serakah itu tersembunyi. Sikap kikir itu tersembunyi. Sikap takabur tersembunyi. Sikap riya tersembunyi. Ujub itu tersembunyi. Dan itu di dalam hati. Orang lain enggak lihat. Ya. Kita pun kadang tidak merasakan. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditampakkan dosa hati kita. Ya, agar ditampakkan dosa hati kita. Karena dosa hati ini tidak kelihatan, ya. Tidak kelihatan. Bahkan mungkin kalau kita ditunjukkan, oh kamu sombong ya, kamu gini, malah kita kadang marah gitu kan. Beda kalau dokter tunjukkan penyakit kita, oh kamu kekurangan ini, itu mungkin kita senang. Tapi kalau orang menceritakan aib kita, mengungkap penyakit batin kita biasanya malah marah gitu kan. Nah, maka kalau orang yang tahu diri, tahu posisi, tentu ketika ada seorang yang mengkritiknya, ada orang yang menceritakan menyampaikan langsung kepadanya kekurangannya, itu malah berterima kasih, ya. Itu hanya orang yang berusaha untuk membersihkan dirinya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian mungkin dapat kami sampaikan. Karena hadis berikutnya ini sangat panjang sekali, ya. Jadi kesimpulan dari pertemuan ini ialah bahwa kita beristighfar adalah dalam rangka untuk mengakui bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa menerima taubat, dan mengakui bahwa kita sebagai hamba ini punya banyak sekali kekurangan, punya banyak sekali kekhilafan. Maka Nabi SAW menganjurkan kita beristighfar 70 atau 100 kali dalam sehari. Lebih bagus lagi, ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Bahkan dalam surah Nuh itu ada ayat mengatakan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Allah karena Allah itu Maha Pengampun. Ya, Maha Pengampun. Yursilis sama 'alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan, ya. Yumdidukum bi amwali wa banin. Allah akan berikan kamu keturunan yang banyak dan harta. Jadi di antara fadilah istighfar ini, ya, selain seseorang itu untuk membersihkan dosa dan kesalahannya, juga dalam rangka untuk menunjukkan kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka istighfar tidak harus menunggu dosa, tapi kadang justru ketika selesai beramal kita perlu beristighfar. Dan fadilahnya banyak sekali. Di antaranya orang kalau lama belum kagungan putra, perbanyak istighfar. Ada ayatnya tadi surah Nuh, yumdidukum bi amwali wa banin. Allah akan perbanyak harta, Allah akan perbanyak anak. Jadi kalau pengen banyak anak, perbanyak istighfar. Nah, saya nggak tahu kalau pengen berbanyak istri, istighfarnya apa, nggak tahu. Allah Subhanahu. Astagfirullahaladzim. Demikian apa yang saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membukakan, ya, mata hati kita, mata batin kita untuk melihat aib-aib kita, uyub-uyub kita, ya. Sebab kalau begitu uyub kita terbuka itu dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi terasa lebih ringan, kan? Lebih ringan. Subhanakallahumma hamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa la afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.